Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik sahabat Abah sekalian, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam acara ngobrol bareng Abah. Ya, insyaallah kita live setiap hari dari jam 8 malam sampai jam 9 insyaallah kalau tidak ada halangan. Dan semoga ke depan bisa istiqomah. Sahabat sekalian, sholawat dan salam sebelumnya kita juga senantiasa menjadikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat sekalian, pada malam hari insyaallah materi yang akan kita bahas adalah sistem keuangan ya, keuangan dan juga permodalan dalam agama kita, dalam syariat menurut bingkai syariat Islam. Yang namanya usaha pasti butuh modal. Ya, modal juga nanti tidak jauh ya hubungannya dengan uang. Jadi insya Allah kita malam hari ini kita akan bahas tentang permodalan dalam bisnis ya. Manakah modal yang diperbolehkan dan manakah yang tidak diperbolehkan. Kemudian nanti kita juga akan bahas masalah uang karena sekarang lagi yang mungkin sudah sangat familiar kita adalah uang kertas ya. Dan kemudian sekarang lagi marak lagi uang digital, ada Bitcoin dan lain sebagainya. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang uang ini ya lebih mendalam lagi. Kemudian kira-kira kertas itu bagaimana, kemudian dengan sistem uang keuangan digital dengan Bitcoin dan lain sebagainya. Insya Allah malam hari kita akan bahas. Tentunya kalau kita nggak habis di malam hari, insya Allah kita akan lanjutkan di episode yang selanjutnya. Baik sahabat sekalian, silakan bagi sahabat sekalian yang ingin berpartisipasi bisa membagikan tayangan live ini ya, share, like ya. Kemudian nanti ketika sahabat sekalian ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar ya. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komen pertanyaannya apa tentang materi kita pada malam hari ini ya, atau materi-materi tentang ekonomi Islam yang lainnya juga silakan. Ya, insya Allah akan kami jawab pertanyaan dari sahabat sekalian. Baik, untuk menghemat waktu karena waktu kita ini sedikit molor sedikit kalau nggak salah ini ya. Jadi langsung saja ya untuk kita mengantarkan sejenak materinya ya tentang sistem permodalan dalam Islam. Ya, insya Allah malam hari ini alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Khalidin ya. Insya Allah malam hari ini kita akan bahas tentang sistem permodalan dalam Islam bersama Ustadz Khalidin. Baik, sekitar 15-20 menitan untuk mengantarkan Ustadz tentang sistem permodalan dalam Islam ya. Dan tentunya nanti juga hubungannya dengan ya uang ya dalam untuk transaksi dalam bisnis ya dan lain sebagainya yang tentunya kita juga tidak akan mungkin lepas dari yang namanya uang itu sendiri. Kepada beliau silakan untuk bisa menyampaikan materi pengantar terlebih dahulu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya serta nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Shalawat serta salam pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat, tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan dan menjelaskan Islam ini. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dalam kajian sistem ekonomi Islam kita akan bahas tentang antara uang dengan modal ya. Ini jadi tadi sistem ekonomi Islam itu diistimbat dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas ya. Jadi diistimbat itu artinya digali dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas sahabat. Bagaimana dulu apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh sahabat. Ya. Kemudian inilah menjadi hukum yang menjadi patokan bagi kaum muslimin, yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Nah, jadi
bukan digali dari pemikiran Adam Smith atau David Ricardo atau Keynesian atau Karl Marx, Stalin atau yang lainnya, Mao Zedong dan sebagainya, yang pemikirannya yang bukan berasal dari Islam, yang bukan diistimbat, digali dari sumber hukum Islam yang rojih gitu. Nah itu jadi akan membedakan sistem Islam itu berbeda dengan sistem ekonomi yang ada, baik itu kapitalis ataupun komunis. Nah sistem ekonomi Islam juga telah membedakan antara uang dengan modal, ya kan? Ya, antara uang dengan modal. Kalau saat ini kan orang kalau berbisnis pasti identik modal itu dengan uang. Karena kalau sekarang kalau bisnis tanpa uang sekarang nggak bisa jalan, gitu. Biasanya pasti seperti itu. Pemikiran mindsetnya para pengusaha, entrepreneur, bisnismen ataupun yang namanya pengusaha itu seperti itu. Mereka mendefinisikan uang itu adalah sebagai modal ensih, sebagai modal utama. Mereka mengesampingkan kecerdasan kecerdasan spiritual itu menjadi modal, kejujuran, keamanahan, kemudian terhadap menempati akord-akord itu bukan termasuk modal. Bagi mereka ya uang adalah sumber modal utama. Ya, bisa kita lihat dari faktanya dari tahun ke tahun, dari berbagai puluhan pengusaha, mereka hanya akhirnya bagaimana cara mengumpulkan uang. Bagaimana kaya agar menjadi kaya itu bagaimana caranya, ya mereka tidak mengenal lagi halal haram, hukum syara yang wajib, sunnah, makruh, mubah itu sudah nggak dipedulikan. Mereka sudah makan riba, kemudian sudah tidak memperdulikan lagi akod-akod dalam hukum muamalah. Nah ini dua hal besar yang dilupakan ataupun yang dihianati oleh para pengusaha muslim, kaum muslimin ataupun entrepreneur muslim, yaitu mereka memakan riba kemudian menyalahi akod-akod dalam bisnisnya. Ini dua hal yang terjadi karena mereka seperti tadi tidak bisa membedakan mana uang dan mana modal, sehingga uang adalah modal utama, yang lainnya itu bukan modal. Ada kecerdasan spiritual tadi bukan dianggap modal, kecerdasan finansial, bagaimana mungkin seorang pengusaha pebisnis itu manajemen keuangannya korat-karit gitu kan, tidak bisa membedakan uang pribadi dengan uang perusahaan dan sebagainya. Nah ini antara modal dan sebagainya tidak bisa menginikan, akhirnya mungkin di pembukuan dia di dalam bukunya omsetnya miliaran, tetapi cash flow-nya nggak ada. Cash flow-nya di mana? Kosong, mungkin di luar atau jadi sebagainya, atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah inilah beberapa modal yang tadi, kecerdasan spiritual, kecerdasan finansial, kecerdasan marketing. Banyak mereka menganggap bahwa bisnis itu ya tempatnya harus strategis, kemudian barangnya banyak, stok ready gitu kan. Kemudian mereka beranggapan bisnis pasti jalan. Ternyata faktanya banyak sekali yang sudah lokasinya strategis, kemudian barangnya banyak, akhirnya terjungkal dan sebagainya. Artinya seperti tadi, kecerdasan marketing dia nggak punya, kecerdasan finansial nggak punya, kecerdasan spiritual apalagi, kecerdasan eksekusi dalam bisnis nggak punya. Nah maka luar biasa sekali Islam itu variasi modalnya itu lebih banyak. Ya, sehingga kita melihat banyak dalam sirah-sirah nabawiyah bagaimana para pebisnis kaum muslimin, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan sebagainya, Abu Bakar As-Siddiq dan sebagainya itu menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Selain sukses di dunia juga sukses di akhirat. Ya, mereka benar-benar mempunyai cash flow yang luar biasa. Kita kalau melihat sirah nabawiyah Abdurrahman bin Auf tentang peninggalan uangnya saja itu triliunan, melebihi apa yang dimiliki saat ini oleh Bill Gates ataupun George Soros dan sebagainya. Luar biasa. Jadi konsep Islam dalam Islam itu antara uang dan modal itu dibedakan. Dalam konsep Islam, uang adalah konsep mengalir, artinya flow konsep gitu ya, mengalir. Sedangkan modal adalah atau kapital adalah konsep yang diam. Maka nanti dalam zakat mal itu, maka yang dinilai adalah kepemilikan pribadi yang sudah mempunyai yang sudah
dia punya haul dan nisabnya yang yang perlu dizakat mali. Nah, berbeda dengan uang. Nah, ya, makanya dalam Islam itu ya tidak dikenal namanya zakat profesi gitu kan. Karena zakat profesi itu adalah uang. Sedangkan zakat kita tahu adalah bersifat tauqifi, apa adanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diterangkan dalam bab fikih zakat itu apa saja yang harus dizakati. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat yang dirahmati Allah. Maka dalam Islam semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat. Nah, jadi uang itu jangan sampai mengendap di salah satu seseorang saja atau salah satu instansi saja. Harus berputar. Semakin perputarannya cepat, maka akan semakin pendapatan per kapita tiap penduduk itu akan meningkat dan benar-benar akan mendapatkan dia adalah kekayaan yang realistis, sehingga dia punya daya beli, dia punya kekuatan untuk membeli dan sebagainya. Dalam Islam itu luar biasa. Bagaimana Islam itu mempunyai konsep distribusi uang yang luar biasa. Kalau seseorang punya uang, dia pengen mendistribusikan uangnya. Ada 3. Yang pertama melalui syirkah. Kalau syirkah ini yaitu join bisnis dan sebagainya, ini uangnya nanti beresiko antara dia untung, kalau enggak dia rugi gitu ya. Ya, syirkah itu harus makanya seorang investor itu harus berani untung, berani rugi. Kalau berani untung saja namanya karakter kemarin investor karakter rentenir gitu ya. Nah, investor yang luar biasa itu adalah dia berani menanggung untung juga berani menanggung resiko. Itulah distribusi uang yang pertama, yaitu melalui syirkah. Kalau dia pengen, saya mah nggak mau untung lah, tapi uangku pengen tetap, namanya dihutangkan ya gitu kan. Hutang itu artinya menghutangkan kepada Ustadz A 10 juta, maka kembalinya 10 juta. Mau si Ustadz A tersebut bisnisnya rugi ataupun melejit, yang penting uang dia adalah 10 juta kembali. Nah, itu ada yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana distribusikannya uang adalah dengan cara infak sedekah. Dia memberi tanpa mengharapkan sesuatu. Luar biasa sekali. Ini yang ketiga. Ya, secara logika itu memberikan sesuatu itu tidak tidak mengambil keuntungan sama sekali. Secara logika rugi, tetapi luar biasa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak mengatakan ya kan, sedekah itu menyuburkan dan sebagainya, akan mengembangkan harta kita. Nah, itu Islam itu mengembangkan uang itu ada 3. Ya, berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis ataupun komunis, itu sangat berbeda sekali. Ya, luar biasa. Kalau kita pengen mendistribusikan uang, kadang untung kadang rugi, ya di sini di dalam disebut dengan syirkah. Kalau saya distribusikan tanpa mengambil keuntungan sama sekali, namanya menghutangkan. Nah, jadi perputaran uang itu akan semakin cepat. Ya. Jadi akan semakin cepat, akan semakin orang itu punya daya beli, dia bisa bekerja, bisa melakukan bisnis, bisa melakukan hal-hal yang di situ ada nilai bisnisnya, nilai uangnya lagi. Nah, itulah maka dalam sistem ekonomi Islam yang dulu selama 1300 tahun itu luar biasa. Perputaran uang itu sangat cepat dan cepat menambah, akumulasinya cepat dan terdistribusi bukan hanya di kelompok elit ataupun di kelompok lembaga-lembaga tertentu saja, tetapi memang benar-benar di seluruh kaum muslimin. Penduduk Madinah mengatakan dulu, semua penduduk Madinah itu berserikat dengan Abdurrahman bin Auf. Bayangkan, mau berserikat lewat syirkah, lewat hutangnya, ataupun disedekahi oleh Abdurrahman bin Auf. Ya kan? Seluruh penduduk Madinah itu berserikat uangnya dengan Abdurrahman bin Auf. Dengan 3 model tadi, ada yang bersyirkah, ada yang minta dijualkan barangnya oleh Abdurrahman bin Auf karena kecerdasan beliau dalam bisnis. Ada yang dihutangi oleh Abdurrahman bin Auf, mungkin punya hutang pihutang tanpa ada bunga, kemudian disedekahkan, luar biasa. Kalau kita melihat bagaimana Ummahatul Mukminin itu disedekahi oleh
Abdurrahman bin Auf itu berapa ratus juta, ya, intinya apa namanya, hibahnya atau wakafnya ataupun menjadi yang diberikan kepada Ummahatul Mukminin, apalagi kepada para sahabat kemudian yang mungkin dulu jadi veteran perang Badar atau sahabat-sahabat yang lainnya. Ini luar biasa sekali. Maka Islam itu luar biasa memang. Pada saat itu angka kemiskinan itu sedikit sekali karena uang berputar tidak hanya di kalangan elit tertentu ataupun lembaga tertentu, berputar di tengah masyarakat sehingga cash flow-nya benar-benar lancar. Ibarat tubuh itu kalau peredaran darahnya lancar itu sehat. Tapi begitu nggak ada darahnya, orang gimana? Loyo. Begitulah bisnis perekonomian, baik individu ataupun lembaga ataupun negara. Kalau lembaga sudah nggak ada uangnya, yaitu negara itu sudah loyo. Ibarat orang itu kekurangan sangubion ya, ya iklan aja gitu ya, iklan kekurangan darah gitu kan, udah loyo. Bagaimana orang kita lihat kekurangan darah, transfusi darahnya nggak ada, kekurangan darah misalkan 1 liter saja, udah lemes, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah begitu juga bisnis, ketika kita cash flow-nya nggak ada, mau ngapa-ngapain juga kayaknya malas, lemes dan sebagainya. Mau penetrasi bisnis, mau mengembangkan bisnis juga sangat-sangat tidak punya gairah. Nah mungkin itu awalan yang bisa saya sampaikan tentang duit itu ya. Jadi distribusi Islam dalam duit itu ada 3, melalui syirkah, yang di situ ada untung ruginya, melalui yang tidak ada untung ruginya, kemudian yang benar-benar tidak mengharapkan sama sekali, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tadi. Baik ya, jadi tadi untuk sistem permodalannya ya bisa syirkah yang otomatis bisa resiko ada untung ada juga rugi, ya, gitu ya, ruginya juga siap. Harus siap gitu ya. Jangan sampai memberikan modal tapi tidak mau rugi gitu kan. Biasanya kan sekarang pada umumnya orang tidak mau nih ruginya gitu kan. Kalau untungnya mau gitu, tapi kalau rugi nggak mau. Makanya banyak yang menitipkan uangnya di lembaga yang konven ya, yang tidak syar'i ya. Walaupun cuma dikatakan sebulan cuma dapat 1%, kan bunga kalau nggak salah deposito ya nggak lebih lah 1%, jarang yang lebih dari itu. Ya kalau lebih dari 1% ya. Iya. Apalagi zaman pandemi corona ini, deposito itu sudah nggak ada harganya sama sekali. Coba dicek, tanya yang punya deposito. Ya syirkah bisa untuk rugi, bisa qardul hasan ya pinjaman, ya tanpa mengharapkan kembalian secara ini ya dari kelebihan kelebihan dari yang dipinjami. Tapi insya Allah itu pasti ya ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Katanya sama dengan infak kalau tidak salah, saya baca di sebuah hadis bahwasanya ketika kita meminjamkan uang kepada orang gitu ya, selama orang tersebut belum mengembalikan, dihitungnya adalah pahala sedekah. Insya Allah kalau ikhlas, tapi intinya nggak ada ruginya kita minjemin ke sahabat, ke saudara seiman kita. Kemudian tadi bisa secara cuma-cuma sudah ya. Kemudian ini tentang uang ini Ustaz ya. Dulu kan kita mengenal namanya dinar, ada emas gitu ya untuk transaksi ya. Dinar yang emas, dasarnya menggunakan emas yang katanya dan memang harus sudah diteliti tidak ada nilai inflasinya ya dengan misalkan standarnya emas. Kemudian berkembang lagi ya menggunakan mata uang namanya kartal apa yang kertas itu? Kartal ya. Ya kartal kalau nggak fiat salah. money. Yang dulunya katanya awal mulanya kan setiap uang kertas yang digunakan, yang dikeluarkan itu yang dicetak ada jaminannya emas senilai dengan yang dikeluarkan. Tapi kesininya tidak pakai standar itu gitu ya, bisa yang namanya bank sentral itu mencetak uang seenaknya. Dan yang lebih mengenakan adalah ketika standarnya menggunakan dolar ya, ketika dolar itu bisa nyetak sesuka mereka ya. Tapi ketika selain dolar itu ketika mencetak uang kertas seenaknya nanti akan berimbas kepada jatuhnya nilai mata uang negara tersebut, seperti itu biasanya gitu. Iya. Ini gimana? Sekarang perkembangannya lagi setelah uang kertas ini ada lagi yang ada uang digital begitu ya.
Ya, ini Ustadz gimana nih, kita sedikit sebelum kita membahas ya tentang tadi sudah awal mula kita tentang permodalan ya dalam Islam ya tadi sudah, kemudian ya karena kita tidak jauh juga hubungannya dengan uang juga, ini tentang uang kertas, uang tadi kalau dalam Islam kan terkenal namanya adalah dinar. Kalau kertas kan itu bukan produk dari Islam gitu ya, walaupun sekarang hampir semua negara Islam ya, hampir semua negara yang penduduknya mayoritas muslim itu pakai uang kertas gitu. Iya. Kemudian sekarang yang terbaru ada namanya uang digital. Walaupun belum banyak yang dinyetak ya, belum banyak yang nerima, katanya Indonesia nggak mau nerima uang digital produk dari dalam negeri, tapi kalau digital dari luar itu enggak masalah. Ini memang aneh itu negara kita gitu. Silakan Ustaz, ini tentang uang, ini tentang uang tadi emas, kemudian dinar itu tadi, kemudian dengan uang kartal, uang kertas, kemudian yang sekarang terbaru itu adalah uang digital. Ya. Itu dari syariat itu bagaimana? Jadi dalam Islam itu dulu dikenal mata uang itu dinar, dirham, kemudian adalah fales. Ya, ada 3, dinar, dirham, fales atau tembaga. Wong Jawa jenengannya fulus itu mungkin ya. Jadi mungkin buat pendengar juga sering mengatakan fulus. Itu adalah uang tembaga gitu ya, dinar dirham gitu ya. Dari kata falas ya artinya tembaga gitu ya. Dulu mungkin tadi backup emas belum begitu banyak, dirham perak begitu banyak karena belum ada penggalian yang begitu masif sehingga digunakanlah tembaga. Ya, namanya falas, kemudian disebut fulus ya saat ini. Nah, dalam Islam itu, uang itu digunakan dalam 2 hal. Kalau nggak transaksi, kemudian berjaga-jaga. Ini ya. Nah, uang itu, jadi dulu dinar dirham itu memang posisinya sebagai posisi yang jantan. Artinya sebagai mata uang. Bukan kayak sekarang. Emas itu posisinya sebagai komoditi. Nah, kalau bahasa ininya, waria gitu ya. Bencong kayak gitu ya. Kalau emas benar-benar dari sebagai mata uang itu luar biasa seperti tadi. Dia akan begitu, kalau untuk transaksi itu benar-benar akan menjadikan seseorang bertransaksi itu benar-benar kaya, ya kan? Kayak real tadi. Karena uang dinar dirham itu kekuatannya kekuatan intrinsik dari dari emasnya tersebut gitu ya. Coba lihat, walaupun kita punya emas yang tadinya di kayak perhiasan gitu ya. Walaupun di ditutup pakai batu, pakai palu gitu kan, kemudian gepeng, itu masih tetap 1 gram gitu ya. Berbeda dengan uang 100.000 coba. Kita sobek 3 kali untuk beli ke LB di kasir. Ini 100.000 masih gitu. Gimana? Pakai yang pencetak palsu saja sudah nggak mau gitu ya. Nah, inilah perbedaan antara tadi uang dinar dengan uang emas, uang kertas, fiat money, uang semu kalau bahasa ininya ya, semu ya. Nah, itu dalam Islam itu tadi seperti tadi, uang itu untuk transaksi, kemudian untuk berjaga-jaga. Nah, dalam sistem ekonomi kapitalis, uang itu menjadi 3 fungsi saat ini, sebagai transaksi juga, kemudian sebagai berjaga-jaga, kemudian ada yang terakhir untuk spekulasi. Nah, mungkin kita mengenal ada spekulasi disebut dengan bursa saham. Kemudian ada falas, permainan falas itu ya? Forex gitu ya. Forex dan sebagainya. Sehingga uang yang itu harusnya sebagai alat tukar malah jadi komoditi. Ini kan beda lagi kalau bahasanya di kita itu kudune lanang jadi wedon gitu ya. Nah, ini uang itu harusnya kalau pengen berjaya itu jadi alat tukar. Ini malah jadi komoditi untuk dijual belikan. Di bursa saham, bursa efek ya sebagainya, dari forex, falas dan sebagainya. Akhirnya uang itu seperti tadi tidak memiliki fungsi yang benar-benar real untuk menjadikan kaya seseorang. Bayangkan tahun 65 orang yang kaya itu mengumpulkan uangnya kemudian disimpan di kamarnya. Setelah itu penguasanya mengumumkan uang yang bergambar mobil Ferrari itu tidak berlaku. Kayak apa coba kertas itu? Ya kayak kertas buku kita yang bekas-bekas LKS yang di kilo gitu kan. Bekas rongsokan, nggak ada nilainya sama sekali.
Bayangkan dengan dinar dirham mengatakan penguasanya uang ini enggak, ya silahkan ya gitu kan. Uang tadi emas aja mau dikatakan mau digobekin mau kayak apa bentuknya itu tetap dia adalah emas karena nilai intrinstiknya dari sini. Sedangkan uang kertas itu fiat money-nya ibarat ini uang, ini ganjelannya itu adalah undang-undang saja gitu kan. Keputusan penguasa gitu kan. Kalau penguasanya mengatakan uang 100.000 adalah bergambar monyet gitu ya, ya yang bermonyet gitu. Nah, uang 100.000 yang bergambar monyet ini tidak berlaku, ya udah nggak berlaku gitu. Jadi sandarannya itu adalah undang-undang saja. Sedangkan dalam uang dinar dirham itu nilainya adalah intrinstiknya dari dalam uang itu sendiri, sehingga kekuatannya luar biasa. Dia nggak tergantung oleh situasi kondisi gitu kan. Kalau ini tergantung situasi kondisi. Kalau undang-undangnya mengatakan ini berubah ya uang itu tidak berlaku dan sebagainya. Sehingga benar-benar tidak membuat kaya yang hakiki di sini gitu kan. Semu gitu sebenarnya. Kalaupun dia punya uang banyak itu kondisinya kondisi semu yang mengkhawatirkan dia sebenarnya. Takut ya gitu. Mungkin itu awalannya ya dari dinar dirham, kemudian fungsi uang yang dalam Islam dan dalam sistem kapitalis itu. Yang sistem kapitalis itu tambahan fungsi uangnya itu adalah untuk spekulasi. Sehingga yang saat ini jadi kayak gini ya yang ketiga itu spekulasi. Berjudi lah kalau bahasa ininya gitu ya. Judinya orang-orang. Ya, judinya orang-orang kakap begitu ya. Dalam trading forex ya. Iya. Bursa saham gitu ya. Baik sahabat sekalian, silakan yang ingin bertanya ya tentang materi kita pada malam hari ini, yaitu materi kita adalah permodalan dalam Islam itu bagaimana ya, modalnya bagaimana, untuk perolehannya bagaimana, sistemnya kayak apa. Silakan yang ingin bertanya yang masih belum jelas tentang ya, terutama bagi para pengusaha ini ya yang butuh modal ya, bagaimana modal perolehan modal secara syar'i itu bagaimana. Silakan bisa ditanyakan langsung di kolom komen ya, dan juga kami ingatkan silakan bagi sahabat sekalian untuk bisa men-share, membagikan tayangan ini, insya Allah semoga bisa menjadi ladang amal bagi sahabat sekalian. Ya, jadi silakan bagi sahabat tadi yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar tentang bagaimana memperoleh ya permodalan menurut tinjauan syariat Islam. Kemudian juga tentang uang ya. Iya. Penting uang itu. Ya, uang bisa uang kertas, yang kalau Islam itu uang tadi disampaikan dinar, dirham. Kemudian juga yang sekarang yang terbaru adalah uang digital. Tapi untuk konsep uang digital tadi belum disinggung gitu ya. Iya. Jadi memang luar biasa sekali ya orang-orang kapitalis itu bahasanya menipu kita gitu ya. Ngoloni kalau bahasa Jawa nih, ngoloni kita. Kita mau dioloni yang tadinya emas, dioloni dari kertas gitu ya. Alhamdulillah kertas sih masih bisa dipegang oleh kita ya. Ini? Masih terasa. Iya, masih terasa. Pegang. Coba kalau uang digital sama uang kayak Bitcoin itu sudah nggak kerasa uangnya di mana kayak gitu. Wah, udah semakin dilomboni saja. Karena uang yang real itu masuk ke mereka gitu kan, sedangkan kita itu hanya dikasih kayak token aja kayak gitu kan. Kita token mau orangnya nggak tahu gitu kan. Yang ininya uang digital seperti itu. Dia ya disedot ke sana ya. Yang real-realnya, kita yang dikasih goibnya kayak gitu. Kita mau aja gitu kan. Ya memang seperti tadi, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena didukung oleh sistemnya mendukung. Udah uang digital saja, bayangkan ngumpul berapa, bayangkan disedot ya, ibaratnya disedot pakai mesin gitu kan, ngumpul luar biasa, itu udah kaya raya. Nah, orang dikasih uang digital. Kata teman saya itu, walaupun antum pakai tetap uang itu berputar oleh di bank mereka gitu. Walaupun kita pakai ATM itu di bank mereka, uang mereka kayak gitu kan. Di ATM pun sebenarnya uang kita bukan di saku kita, ada di brankas mereka gitu kan. Dari brankas ini tetap aja berputar di mereka, di atas gitu kan, nggak pernah di bawah kayak gitu. Bahasanya kalau bahasa antum punya ATM juga sebenarnya membantu, ya betul. Di ATM itu uang itu nggak di sak kita gitu kan, hanya ada di bank-bank mereka gitu kan, mereka transfer lagi ke BRI ke ini ke sini aja, ya kita berputar di situ sebenarnya gitu. Ya, itu jadi, ATM itu seperti itu ya. Tadi kembali ke sekarang kan lagi banyak ini Ustaz ya, ada komunitas-komunitas yang berusaha mensiarkan uang
dinar. Iya, betul. Ya, tapi kan kendalanya juga ternyata ketika kita berusaha memakai uang dinar, ya tidak semua orang bisa menerima gitu. Hanya sebatas di komunitasnya semata gitu. Mungkin ada, kita sebut saja ada wakalah dan sebagainya lah ya. Kemudian juga ada gerai-gerai yang saya juga pernah ya punya lah ya, beberapa gitu. Dan itu ketika dijual di luar komunitasnya itu bisa nilainya beda gitu. Ya. Artinya tidak sama ketika saya jualnya dalam satu komunitas gitu. Bisa berturun ya. Sama aja, mohon maaf, kalau kita jual emas ke toko Cina, maaf ya, ke toko gitu ya. Itu nanti ketika beda toko tanpa girik pun nanti akan, Iya, tanpa surat. tanpa suratnya bisa nilainya beda, apalagi kalau beda tokonya. Iya, beda tokonya. Ini juga sama yang terjadi ketika sekarang kita misalkan punya katakan 1 dinar. Ketika kita mau pergunakan di komunitas yang lain, ternyata nilainya beda. Kata mereka adalah ini bukan produknya dari kita gitu. Iya. Ini bagaimana ya? Apakah ini sebagai sebuah, ternyata ketika sekarang komunitas itu berusaha menggunakan itu, tapi banyak kendalanya. Tadi salah satunya adalah tidak bisa diterima di semuanya komunitas yang ada itu gitu. Ya, jadi tadi emas ada 2. Sekarang itu emas difungsikan ada 2 sebagai komoditi, kemudian sebagai alat tukar. Nah, gitu ya. Nah, saat ini emas itu digunakan menjadi sebagai alat komoditi, ya, gitu ya, bukan sebagai alat tukar. Tadi yang dinar dirham itu ya alhamdulillah proses penyadaran tentang dinar dirham itu alhamdulillah dia sudah tentang penipuan fiat money dan sebagainya sudah mulai tersadarkan. Tetapi sekali lagi, untuk emas dan dinar ini menjadi alat tukar itu butuh namanya institusi gitu ya. Kalau bahasanya itu butuh penguasa negara kayak gitu kan. Nah, itu untuk menjadikan alat tukar itu butuh kekuatan negara, bukan kekuatan individu atau kekuatan jamaah atau komunitas gitu ya. Komunitas atau jamaah itu nggak kuat, nggak bakalan kayak gitu kan. Kalau untuk memfungsikan emas sebagai alat tukar, butuh namanya institusi negara kayak gitu kan. Kalau negaranya sudah mendukung ya udah. Kenapa saat ini negaranya nggak mendukung? Karena luar biasa, lumayan ya kan. Karena mental fee ya. Coba bayangkan kita bayar dari sini misalkan Ibu Sri Miss Sri Mulyani gitu kan, bawa uang APBN kita itu buat bayar bunganya aja 200 triliun. Dari sini bawa uang pakai kandi gitu ya, dibawa ke IMF atau ke Bank Dunia. Ini Bank Dunia ini bunga utang piutang Indonesia 200 triliun bro kayak gitu kan. Pulangnya kata si itu Rothschild Rockefeller, arep balik ya, kia sangune gitu kan. 2% aja luar biasa berapa coba. Nah itu, mengapa mereka penguasa kita nggak mau? Yaitu, bayangkan fee-nya itu luar biasa. Dan kita bertanya lagi, kok mengapa sih untuk bayar bunga di APBN itu 200 triliun, sedangkan untuk subsidi rakyat itu cuma 50 triliun. Bayangkan, kan nggak ada yang gotak tuh ya. Harusnya gotak dong. Ini riba gitu kan, bahkan luar biasa, itu dibebankan 200 triliun loh. Itu beban bunga saja, coba dicek di APBN Indonesia. Untuk bayar bunga, itu ke IMF bawa, itu disetorkan. Kata Ustadz siapa itu kata Ustadz Erwandi atau itu kita uang kita itu cuma di komputer gitu, tik, wis masuk ya, udah kayak gitu. Padahal enggak. Nah, itu bayangkan. Nah, begitulah sebagai emas itu ada 2 fungsinya, sebagai komoditi kemudian alat tukar. Saat ini emas itu seperti kayak katakan tadi, berfungsi sebagai kayak bencong kayak gitu ya. Alat sebagai komoditi doang. Sama kayak beras, sama kayak ciwel kayak sebagai barang yang untuk diperdagangkan seperti tadi. Emas diperdagangkan di sini sebagainya. Apalagi tadi jualan emas nggak ada suratnya. Ya udah. Kayak barang ilegal. Padahal emas tanpa surat, nggak ada surat, emas itu tetap barang berharga gitu kan, karena dia adalah sebagai alat tukar, sebagai logam mulia dalam Islam itu luar biasa. Dimuliakan sebagai sesuatu yang dimuliakan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah ya kan. Ya, inilah maka mengapa seperti tadi ya, alhamdulillah komunitas-komunitas yang sudah sadar tentang uang dinar dirham itu luar biasa.
banyak sekali ya, silih berganti mungkin ya Mas ya. Ada yang dulu ada Karim, ada ini sebagainya, mengeluarkan tentang apa namanya emas itu. Tapi masih tetap sebagai komoditi, belum mampu menjadikan emas itu sebagai alat tukar. Kapan menjadi alat tukar? Harus ada institusi negara yang menopangnya gitu. Jadi intinya kenapa sekarang ketika kita mau menggunakan dinar itu memang banyak sekali kendalanya, memang belum ada payung hukumnya dan Iya, mungkin betul. hampir tidak ada negara yang pakai itu ya Nggak sekarang ada, ya, tidak ada ya. sekalipun. Mungkin namanya ada Arab yang Saudi pun menggunakan nggak ada dinar, gitu. namanya saja gitu ya. Tapi hakikatnya masih menggunakan uang yang tadi kertas kartal itu. Ya. Money. Baik sahabat sekalian, kami mengingatkan silakan bagi sahabat yang ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar ya tentang bahasan kita pada malam hari ini adalah tentang permodalan ya dalam Islam. Kemudian juga hubungannya kita bahas juga tentang penggunaan uang ya dalam transaksi kita. Dalam transaksi jual beli dan lain sebagainya. Baik, silakan boleh bertanya di kolom komen dan juga bisa silakan membagikan tayangan ini. Semoga bisa menjadi ladang amal bagi sahabat sekalian. Insya Allah acara ngobrol bareng Abah ini akan kita live-kan terus ya setiap malam kalau tidak ada halangan, insya Allah. Dan acara ini terselenggara ya di support sepenuhnya oleh Abdurrahman bin Auf Hijrah Community ya, Abah ya, sebuah komunitas yang bergerak ya di bidang ekonomi yang berusaha mengentaskan bagi yang sudah terjerat di dunia ribawi, semoga kedepannya bisa lepas. Kemudian bagaimana juga membangun bisnis secara islami pula. Dan Abah ini ya atau Abdurrahman bin Auf Hijrah Community ini berada di bawah yayasan atau naungan Yayasan Amaliyah Tanpa Masalah, Yayasan ATM yang beralamat di Jalan Kauman Majenang ya. Yayasan ATM juga bergerak di bidang sosial banyak sekali. Salah satunya setiap hari Jumat ada aksi Jumat berkah apa namanya kalau tidak salah ya, AJB. Ya, sahabat sekalian juga bisa silakan berdonasi ya, setiap hari Jumat ATM membagikan nasi ya, nasi bungkus atau nasi kotak ya kepada yang membutuhkan ya. Jadi setiap hari Jumat pada Jumatan ya dari Yayasan ATM bersama dengan relawan membagi-bagikan ya, nasi bungkus ya kepada yang membutuhkannya. Kalau sahabat ingin berpartisipasi juga bisa ya, nanti bisa bertanya di inbox atau juga bisa di kolom komentar ya tentang kegiatan dari Yayasan ATM. Dan juga masih banyak kegiatan-kegiatan yang lainnya ya, semacam bakti sosial ya, kemudian pengobatan gratis dan sebagainya ya. Insya Allah mohon doanya semoga Yayasan ATM ini bisa menjalankan kegiatannya dengan baik ya. Kemudian kalau ada yang salah, ada yang kurang pas, silakan bisa memberikan masukan kepada kami. Yang tentunya namanya komunitas ya, yayasan terdiri dari beberapa orang, mungkin banyak kekurangannya, bisa sahabat sekalian untuk bisa memberikan masukan kepada Yayasan Amaliyah Tanpa Masalah. Insya Allah dengan terbuka hati ya, itu kita menerima masukan dari sahabat sekalian. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita Ustadz ya tentang ya tadi uang, kita mungkin lebih banyak tadi tentang uang gitu ya. Kemudian tadi modal permodalan ya dalam Islam ya, dalam ya terutama bisnis, karena ya ada teman juga ngomong gitu ya bahwasanya kalau kita nggak mau pinjam, tidak mau hutang ya kita sulit untuk mengembangkan bisnis. Nah oleh karena itulah bagaimana ya kita itu sekarang ya namanya modal dalam bentuk uang itu sangat memang ya, walaupun yang namanya bisnis nggak sekedar itu ya. Iya betul. Walaupun mindsetnya sekarang kita memang harus berusaha juga merubah. Jangan jadi seolah-olah yang namanya uang itu adalah hal yang tadi disampaikan juga di pengantarnya, tidak sekedar adalah hal yang utama uang itu. Tapi bagaimana kemampuan berbisnisnya itu juga harus yang sering harus dikembangkan gitu. Karena kalau kita mengacu hanya uang terus ya repot lah ya gitu ya. Kemampuan jualnya kita nggak ada, tapi asal kita dapat uang nanti habis. Kadang-kadang omsetnya banyak, uangnya nggak ada tadi gitu.
Jadi tadi kembali ke permodalan Ustaz, tadi kita sudah bahas tentang syirka. Ya. Ini untuk membangun kesadaran umat ya, untuk menerapkan sistem syirkah ini kira-kira ya sekarang ya tadi kita kembali orang jarang sekali yang mau rugi gitu kan. Rata-rata orang pengennya untung. Itu apalagi kalau usahanya masih mengawali kan gitu. Iya. Masih mengawali dari nol. Ya. Mengawali terus tanpa penyelesaian gitu ya. Ya. Ini gimana ini menyadarkan umat ini untuk bisa bagaimana menerapkan sistem syirka ini. Jadi tadi Islam tadi mengembangkan uang itu ada 3 ya, syirka, kemudian hutang, kemudian sedekah. Nah dalam sistem kapitalis itu mengembangkan uang itu ya hanya dengan cara riba tadi gitu kan, nggak ada cara yang lain. Maka bank, asuransi, MLM pun gitu ya, apalagi bursa saham itu ya dengan riba gitu kan. Yang mengembangkan artinya kan dari siji jadi loro, telu, papat jadi makin banyak kayak gitu. Nah dalam sistem kapitalis itu jadi dari riba doang. Nah saat ini jadi kemudian pebisnis mengatakan tadi kalau nggak dengan uang itu nggak bakalan jalan. Faktanya kan artinya bukan jalan sebenarnya. Saya sering katakan kepada para pebisnis, antum yang dulu pinjam uang di bank itu kan miliaran ya, bahkan triliunan. Kemudian habis nggak bisa mengembangkan, berarti itu adalah ternyata dia itu belum punya ilmu mengembangkan uang. Yang dia miliki sebelumnya adalah dia memiliki ilmu menghabiskan duit. Nah ini harus dibedakan ya gitu kan. Nah ternyata pebisnis itu seperti tadi, karena apa-apa itu kan ada ilmunya gitu kan. Apakah kita jujur saja di sekolah SD, SMP, SMA adakah mendapatkan ilmu mengembangkan uang? Kan nggak ada. Dapat ilmu mengembangkan uang di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu kan dengan riba. Di soal matematika saja kita sering mendapati gitu kan. Soal cerita begini, Bapak Fulan memberikan pinjaman kepada si A dengan segini-segini, berapakah pokoknya berapa bunganya gitu kan. Itu udah di SD, apalagi di jadi wajar jika ilmu mengembangkan uang itu nggak ada. Sedangkan yang ada dalam mindset dia adalah bagaimana menghabiskan uang seperti tadi. Dapat rekening koran 5 miliar ya, begitu cair di di ATM-nya dia cepet banget menghabiskan uang. Semalam aja dibawa kemana? Misalkan ke Rita Supermall gitu ya, yang tadinya biasa belanja di LW pakai kresek bawaannya, sekarang pakai yang ada tulisannya sebagainya itu. Coba semalam aja sudah bisa habis 100 juta, bayangkan. Berarti bukan dia punya kecerdasan tadi mengembangkan finansial gitu kan, keuangan, tapi menghabiskan duit. Nah disinilah kebanyakan pebisnis pengusaha muslim itu, terutama pengusaha baik muslim ataupun non muslim itu menghabiskan uang. Yang non muslim kalau kita lihat gitu ya, kelompok-kelompok mereka ya yang itu ternyata mereka suka poker gitu ya, mainnya di Hong Kong, di Las Vegas, bayangkan ya kan. Kalau kita baca-baca majalah-majalah kelas atas ya, kalau di Jakarta mungkin ada, kita lihat anak-anak mereka itu judinya bukan judi keprok gitu ya, judinya luar biasa, sudah bukan online lagi gitu ya, luar biasa di Las Vegas, di Tanah Genting, Kera, di Thailand dan sebagainya, yang itu adalah komunitas-komunitas itu. Bayangkan, jadi bukan mereka itu pintar mengembangkan uangnya, tapi menghabiskan duitnya yang dibedakan. Nah disitulah. Maka bagaimana caranya, bagaimana agar punya ini? Ya harus belajar gitu kan. Bagaimana mungkin sesuatu akan didapatkan tanpa dengan tolabul ilmi. Nah itu bagaimana mengembangkan uang yang saat ini mengembangkan bisa ada tolabul ilmi pun dengan kondisi saat ini itu sangat sulit untuk mengembangkan kayak gitu. Nah jadi betul sekali apa yang kita lakukan ya edukasi yang terus menerus, yang masif gitu ya di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Sedangkan bab riba saja itu yang kita komunitas anti riba itu sudah mendakwahkan dengan begitu masif gitu ya. Lah orang dipercaya gitu kan. Yang mendakwakan itu komunitas, uduk kiai, apa gitu disepelekan seperti itu, bayangkan. Lah komunitas sadar wingi ya bahasanya. Bahasanya mereka itu mengejek kita adalah enggak ngelotok kayak gitu. Emang rambutan ya gitu ya, enggak ngelotok kayak gitu, nah sebagainya. Seperti bab riba saja itu
belum sadar gitu kan. Kita menyadarkan, kalau kemarin kita katakan hampir 95% kaum muslimin itu terjerat riba, pengusaha muslim, bayangkan. Terus kita mengedukasi mereka, yang kena itu 10%, berarti 80% masih ngambang kayak gitu ya. Masih ngambang, masih Ustaz Selamat mengatakan ini riba haram. Lah, udah kiai udah ngomong riba sebagainya. Wong kiai seneng nggonku ge ori sing penting mah aja berlipat ganda. Nah, itu. Dari situ saja sudah luar biasa untuk edukasi kita, bayangkan. Baik, sebelum dilanjutkan Ustaz, ini ada yang ya komentar gitu ya, ditanggapi. Assalamualaikum. Bah, uang riba difungsikan buat apa, Bah? Kan katanya riba itu kalau bisa jangan makan uang riba. Jadi mungkin yang dimaksud ini uang riba itu apa, uang kertas itu kan riba juga gitu kan. Ya. Kalau memang itu riba, kenapa harus dipakai, difungsikan gitu. Tadi mungkin bisa nyambung juga tadi disampaikan ya. Silakan Ustaz untuk bisa menanggapi dari komentarnya ini. Iya, ini uang ribanya atau uang apa? Fiat money, uang kertasnya, atau uang tadi dia pinjam 1 juta kemudian dapat 1.200.000, yang 200-nya kemana gitu kan, biasanya yang ditanyakan di situ gitu ya. Nah, itu harus detaili. Dia saya meminjemin Ustaz Selamat 10 juta, kemudian pengembaliannya 10 juta berapa? 11 juta. Nah, 1 jutanya kemana kan gitu kan, biasanya yang ditanyakan biasanya seperti itu. Walaupun tadi ada yang lebih hebat lagi, udah tahu kalau apa namanya uang kertas itu juga riba. Nah, itu debu-debu riba. Memang itu apa yang disabdakan Rasul itu kepada kita, itu kita setiap umat itu nanti ada satu zaman di mana kita itu tidak lepas dari debu-debu riba gitu kan. Kita nyimpan ATM, nyimpan uang hanya untuk sekedar apa tadi? Transfer gitu ya, ada barang ini itu kena debu-debu riba, bayangkan, luar biasa. Karena kan kita paham ya, yang terkena riba itu yang pinjam, yang meminjamkan, yang mencatat dan saksi. Kemudian yang tidak kena, yang lain itu tidak kena, tapi terkena debu-debu ribanya. Nah, yang dosa besar ini yang dilaknat oleh Allah itu 4 ini ya, dalam Al-Qur'an itu, dalam hadis itu yang jelas sahih gitu ya. Kalau tadi pertanyaannya tadi yang 200 kemana? Yang uang 200 itu ya udah gitu kan. Kalau dalam Al-Qur'an itu kalau kita meminjamkan 1 juta kemudian kita mengambil 1.200.000, ya udah, kalau kita sadar kemudian ambillah pokoknya saja kamu. Yang 200 kemana? Ya udah, ikhlas-ikhlasan saja, nggak usah kita tarik kayak gitu kan. Mau kemana terserah dia gitu kan. Karena seperti tadi uang yang riba itu, misalkan tadi sisa riba itu yang 200 itu diinikan juga nggak berfungsi gitu kan, nggak dapat pahala di sisi Allah. Kemudian kalau bahasa ada yang lain, ya wis, kalau dipakai untuk buat dan sebagainya, walau alam bisawab, itu tergantung individunya gitu kan. Tapi secara hukum syara, uang riba itu tidak ada fungsinya di hadapan Allah sama sekali, maupun mau dibuat bisnis ataupun mau tadi buat WC ataupun kepentingan umum, itu nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi manusia seperti tadi buat WC mungkin iya, yang tadinya buang air di sawah sebagainya kemudian bisa di ini. Tetapi di sisi Allah nggak ada nilainya sama sekali. Ya, baik. Ini yang kedua, sebelum ini waktunya kayaknya udah habis ini. Tinggal satu lagi, mungkin nanti secara singkat saja karena biasanya kita sampai jam 9 malam, ini sudah lewat gitu ya. Enggak apa-apa, nanti kita juga telat mulainya. Baik, ini pertanyaannya adalah ya, hukum tentang misalkan kita pinjam uang ke bank syariah ya, atau konven lah nanti ribawi. Kemudian untuk mengembangkan usaha, karena ini tidak ada jalan lain. Kalau nggak pinjam ke bank sulit ya, mungkin juga dipercaya orang juga sulit dan sebagainya, orang juga kurang percaya dan sebagainya, maka mau tidak mau kita harus pinjam ke bank. Nah, kemudian ketika kita ada lebihan, mau tidak mau kan ketika bank pasti ada bunganya. Nah, kalau bunga itu kita anggap sebagai sodako saja gitu, itu gimana Ustaz? Silakan. Iya. Kita berhukum itu bukan berdasarkan wijdan ataupun manfaat, tetapi memang berdasarkan dalil Al-Qur'an gitu ya. Wijdan, perasaan atau manfaat itu bukan dalil gitu ya. Nah, jadi seperti tadi ya udah jelas cetok elo-elo bahasa wong Jawane gitu ya. Wa halalul bai' wa haramur riba gitu ya. Sudah jelas cetok elo-elo itu seperti tadi lampu tadi ini. Untuk melihat itu jelas gitu kan. Sudah bisa dibedakan mana yang hak, mana yang batil gitu.
Jadi apa namanya? Ya nggak ada istilah seperti itu. Udah pokoknya kita tahu lah. Saya tadi ada kalau mau ada kelebihan ya pakai sirkah, kalau mau nggak apa namanya? Nggak ada kelebihan, namanya Qardul Hasan itu ta'awun, saling tolong menolong kayak gitu kan. Saya Mas Slamet lagi butuh ini modal dan sebagainya, ya silakan ini saya pinjamkan. Saya nggak mau beresiko, saya pengennya jenengan mau bisnis syukur, apa namanya? Bisnisnya lancar syukur, bisnisnya ini bukan apa namanya? Bukan apa? Resiko saya, bukan karena saya gitu kan. Nah, itu seperti tadi. Maka tadi mindset tadi memang harus dibenarkan kembali bahwa apa namanya tadi dengan bank syariah tadinya apa namanya tadinya dia mungkin di bank konvensional sudah ditolak kayak gitu ya. Tadi seperti tadi kalau kecerdasan bisnis itu ada 7 ya, apa spiritual, marketing, manajemen, eksekusi dan lain sebagainya, emosional dan sebagainya. Ini memang 7 kecerdasan ini memang harus dimiliki oleh pebisnis. Bayangkan kalau tidak seperti tadi, bagaimana mungkin orang mau percaya, uang trustnya aja nggak ketahuan gitu kan. Kayak Abdurrahman bin Auf ketahuan dulu, oh ini apa namanya tek resikonya itu kalau bisnis bener apa akun-akunnya jelas dan sebagainya menguntungkan dan sebagainya gitu kan. Ini track recordnya ternyata di mana-mana hitam gitu kan. Nah ini kan juga menjadi catatan gitu kan. Ini mah kayak tukang utang di mana-mana. Nah, kan biasanya kan orang tahu gitu kan di komunitas tersebut. Nah ini karakter itu biasanya walaupun seperti tadi ada yang karakter yang wis ora ditampa nang Bank BNI lah jajal ming BRI, BRI ditampa jajal ming apa namanya? Bank Danamon ora ditampa jajal aku ming Binara Harja apa ming di gue anugerah kayak gitu. Sampai yang terkecil itu dicoba. Nah, ini mungkin karena seperti tadi atau belum tadi punya Allah kayak Abdurrahman bin Auf itu tanpa apa namanya tadi? Dia punya kecerdasan spiritual yang luar biasa. Akhirnya apa namanya? Dipercaya oleh masyarakat Madinah. Baginda Rasulullah SAW dia bersirkah dengan Siti Khadijah. Ya karena Al-Amin ya kan dapat dipercaya. Orang Quraisy mengatakan, aku kalau suruh ikuti akidah Nabi Muhammad no. Tapi kalau saya berbisnis, saya dengan Muhammad lebih baik saya berbisnis dengan Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-teman itu seperti itu. Dalam akidah nehi gitu ya. Tapi dalam berbisnis saya lebih baik dengan Nabi Muhammad SAW. Nah itu seperti tadi. Jadi ya memang edukasi yang terus menerus di sini gitu ya tentang kecerdasan dalam berbisnis itu sehingga kita tidak mematok uang itu adalah sebagai apa namanya solusi. Bahkan kalau kita lihat uang itu sebagai adalah sumber masalah. Bayangkan banyak orang yang karena dapat uang jadi kena penyakit salabah gitu ya. Salabah tahu kan ya? Penyakit OKB gitu ya. Orang kaya baru. Yang apa namanya? Baru omsetnya 10 juta udah berani apa namanya? Ambil mobilnya Pajero kayak gitu ya. Padahal omsetnya baru naik gitu kan. Di sini tadi kalau bahasa Eka Prayoga dalam bukunya itu kecerdasan emosionalnya belum apa namanya tadi? Belum terrem gitu kan. Emosional banget gitu kan. Wah, pengusaha muda keren dan sebagainya. Wah, harus berganti penampilan. Padahal tadinya penampilannya apa namanya pakai ya super carry dan sebagainya gitu kan. Harus karena kecerdasan emosionalnya kurang, akhirnya wah pengen ngebet banget ambil ini yang lebih yang kayak untuk menyamakan prestisi sebagai mungkin pengusaha yang sukses, pengusaha muda yang sukses. Nah di situ. Ya, berarti tadi intinya ya walaupun kepepet ya kalau yang haram ya tetap haram ya. Oh gitu. Tidak diperbolehkan ya kalau sudah jelas keharamannya secara dalil syar'inya ya tidak bisa kita walaupun diniatkan sedekah ya, sedekah ke bank. Sedekahnya ke bank. Iya. Ya, seharusnya sudah kayak membutuhkan fakir miskin dan sebagainya. Itu jadi sahabat sekalian, insya Allah obrolan kita akan kita lanjutkan di pekan yang akan datang ya tentang materi ekonomi syariah. Ya nanti insya Allah juga kita akan lebih dalam lagi tentang uang digital gitu, kayak apa sih bentuknya ya. Kemudian uang kertas itu juga kita nanti insya Allah akan lebih dalam koreknya, ribanya di mana uang kertas yang sekarang beredar yang mau tidak mau kita harus nerima karena memang sudah dilegalkan ya, ditopang oleh negara ya, dilegalkan gitu ya. Dari mungkin kita lahir sudah ada gitu ya.
Insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi di pertemuan yang akan datang ya tentang ekonomi syariah ya. Juga tadi disampaikan sahabat sekalian, ingat bahwasanya ya namanya bisnis harapannya jangan sampai uang itu menjadi hal yang sangat utama sekali, yang penting sekali, tapi alangkah lebih baiknya kita berpikir juga bagaimana kita mengembangkan kemampuan kita berbisnis juga. Insya Allah ketika kemampuan kita bisnis kita bagus, seperti tadi yang dicontohkan ada Abdurrahman bin Auf dan mungkin ada Utsman bin Affan, nanti ketika kemampuan pengembangan bisnis kita bagus, orang itu akan muncul trust-nya kepada kita gitu. Iya, betul. Ketika trust-nya sudah muncul, otomatis orang itu akan menginvestasikan gitu kan hartanya ke kita gitu, akan lebih mudah ketika trust itu sudah terjalin gitu. Jangankan orang ya, lembaga keuangan saja mau tidak mau juga harus ngomongnya juga trust juga gitu. Baik sahabat sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Silakan bisa berpartisipasi ya dalam kegiatan NBA ini, ngobrol bareng Abah, dan jangan lupa untuk bisa membagikan tayangan ini. Ya insya Allah semoga menjadi ladang amal bagi sahabat sekalian. Ya, ngobrol bareng Abah yang diselenggarakan oleh komunitas Abdurrahman bin Auf Hijrah Community atau Abah ya, Abahkom ya. Dan ya, Abah ini adalah komunitas yang di bawah Yayasan Amaliyah Tanpa Masalah, yaitu Yayasan ATM yang beralamat di Jalan Kauman Majenang ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan ya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas.